Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Bentar Saya Pamungkas. Saya perwakilan dari kelompok CTRLD dengan mata kuliah Sistem Operasi. Saya akan menjelaskan algoritma SJF. Apa itu SJF? Yaitu Short Jump First, yaitu salah satu algoritma penjadwalan yang apabila salah satu prosesnya lebih kecil atau cepat burst time-nya, maka itulah yang akan didahulukan. SJF sendiri memiliki dua tipe, yaitu non-preemptive dan preemptive. Untuk non-preemptive itu waktu awal tidak dikenai perpotongan atau interrupt, sedangkan preemptive waktu awal dapat mengalami. Langsung aja kita masuk ke Excel. Baik, di sini saya akan menjelaskan non-preemptive terlebih dahulu. Dalam tabel terdapat 4 proses. Yang pertama, proses awal atau proses 0. Arrival time-nya 0 atau jam 12. Dengan membawa burst time atau waktu pengerjaan 4 jam. Di sini langsung aja kita tulis P0 berada di awal. Karena ini non-preemptive, jadi proses awal tidak dikenakan sebuah interrupt atau perpotongan. Jadi langsung aja masuk proses selama proses 0 ini dijalankan, proses 1, 2, 3 datang, maka terjadilah sebuah antrian. Kita tulis P1, P2, P3 pada sebuah antrian. Karena P0 sudah selesai, proses selanjutnya yaitu antara P1 dan P2, mana yang lebih kecil pengerjaannya. Di sini P1 lah yang lebih kecil, maka kita tulis P1. Proses selanjutnya yaitu antara proses 2 dan proses 3, mana yang lebih kecil waktu burst time-nya, yaitu P3 dengan waktu 1 jam. Dan terakhir P2 2 jam, berarti sampai jam 8. Untuk mencari waiting time, di sini proses 0 datang di awal dan langsung dikerjakan, maka dia tidak menunggu, jadi waiting time-nya atau waktu tunggunya 0. Selanjutnya proses 1, P1 datang jam 1 dan dikerjakan pada saat jam 4, jadi 3 jam dia menunggu. Untuk proses kedua datang jam 2 dan waktu pengerjaannya jam 6, jadi dia menunggu selama 4 jam. Proses ketiga datang jam 3 dan dikerjakan jam 5, jadi cuma 2 jam dia menunggu. Di sini turnaround yaitu jumlah dari burst time dan waiting time. 4 tambah 0, 4, 6, dan 3. Untuk menghitung AWT, average waiting time, yaitu dengan menjumlah waiting time yang berjumlah 9 dibagi banyaknya proses itu sendiri, yaitu 4, jadi dan untuk menghitung average turnaround, di sini kita jumlahkan turnaround-nya, yaitu ada 17 dibagi 4, yaitu adalah 4,25. Untuk start time-nya yaitu P0 datang 0 dan dikerjakan pada saat itu juga, jadi 0. P1 dikerjakan pada saat jam ke-4, P2 dikerjakan pada saat jam ke-6, P3 dikerjakan pada saat jam ke-5. Sekarang saya akan menjelaskan tentang yang preemptive. Preemptive sendiri apabila proses 0 itu memiliki burst time cukup lama dan waktu P1 datang dengan membawa burst time lebih cepat, dia akan bisa dikenakan interrupt atau perpotongan. Langsung aja, P0 datang dengan jam 00 dengan membawa burst time 4 jam, maka
kita tulis P0 datang jam ke-0, lalu jam ke-1 datanglah P1 dengan membawa burst time yang lebih cepat dengan hanya 1 jam. Maka P0 akan mengalami perpotongan yang dengan sisa 3 jam. Maka P1 akan masuk karena P0 digantikan oleh P1, maka P0 masuk ke dalam antrian. Oke. Pada saat P1 selesai, P2 datang jam 2 dengan membawa burst time 2 jam P2. Lalu P3 datang jam 3, 1 jam setelah P2 melakukan proses, dan P2 masih tersisa 1 jam. Karena waktunya 1 jam juga, maka P2 dilanjutkan. Karena P3 nya menunggu, jadi P3 masuk ke dalam antrian. Di sini P3 masuk ke jam keempat, P3. Dan yang terakhir adalah P0. 3 jam. Start time P0 yaitu waktu pengerjaannya adalah 0 dan jam 5. Untuk P1 nya yaitu jam 1, P2 nya jam 2, P3 nya jam 4. Waiting time nya proses 0 dikerjakan pada saat 0 tetapi mengalami interrupt atau perpotongan, jadi dia juga memiliki waktu tunggu, yaitu dari P1 sampai ke P5, jadi 4. Untuk proses P1 dia langsung dikerjakan, P2 langsung dikerjakan, P3 mengalami namanya menunggu 1 jam, kurang lebih 1 jam. P3 datang jam 3 dan dikerjakan jam 4, jadi waktu tunggu 1 jam. Untuk menghitung average waiting time, kita akan menjumlah waiting time-nya ada 5 dibagi banyaknya proses itu, jadi 4, ada 4 sama turn around itu adalah jumlahnya, ada 7, 1, 2, 2. Untuk menghitung average turnaround time, kita menjumlahkan turnaround dan dibagi banyaknya proses itu sendiri. Ada 11 dibagi 4 sama 2,75. Jadi kesimpulan algoritma Shortest Traverse ini yaitu memprioritaskan waktu pengerjaannya atau burst time-nya yang pendek atau singkat. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Selamat malam, sampai jumpa. See you next video.